anak hukum. Di sini aku Suci Dan aku Kiva. Di sini kita sebagai host. Oh ya Kiva, by the way, kok orang kita ada banyak ya? Kan kita cuma berdua nih. Kamu lupa ya, kita kan kedatangan 3 narasumber yang paling keren. Oh iya ya, langsung aja nggak sih kita panggil langsung ke kita kali ini. Ini dia bintang tamu kita ini. Ya. Nah, kenapa kita hari ini ngundang 3 narasumber ini? Karena kali ini kita akan ngangkat topik mengenai pemerintahan lokal di berbagai negara. Dan kali ini kita akan membahas 3 negara, yaitu Singapura, Thailand, dan Indonesia. nah, betul. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ini guys, boleh kenalan dulu gak sih? Apa sih itu? Karena tak kenal maka tak sayang, ya nggak sih? Udah disayang mati. Aduh. Pas kita mau Jangan sih, sih, Bos. oh my god. Oke, balik tapi langsung aja kenalan dari Mbak di sebelah saya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Revina dan aku representatif dari negara Indonesia. Halo, Halo, ada Revina. Salam kenal ya. Halo semuanya, aku Zi. Aku dari representatif Singapura. Halo Zi. Singapura. Ya, gitu deh. Oke, aku ya. Halo, aku Olgres. Aku representatif dari negara Bangkok. Thailand. Thailand guys, nggak apa-apa guys. Thailand. Oke, langsung ke pembahasan aja ya. Aku boleh tahu nggak sih, kalian bisa ceritain background dari negara kalian masing-masing. Mulai dari negara Singapura dulu kali ya, karena dia kan negara maju ya, Kak. Benar. Oke, background dari negara Singapura ini kan seperti yang kita tahu ya, dia ini salah satu negara maju gitu ya di dunia. Entah dari ekonominya, juga dari transportasinya, juga dari sumber dayanya juga. Sumber daya manusianya ya. Ya betul, dan juga teknologinya yang canggih, standar hidupnya juga yang tinggi. Itu sih kalau dari Singapura. Kalau dari Singapura seperti itu ya. Boleh tahu nggak sih kalau Thailand itu seperti apa? Kalau Thailand ya, karena Thailand ini kan masih negara berkembang ya. Jadi, tapi walaupun berkembang, Thailand ini salah satu negara yang banyak diminatin oleh turis untuk menikmati destinasinya. Kenapa? Nah, lihat aja dong kenapa. Kenapa tuh? Oh my god, apa tuh? Bukan itu guys, intinya itu karena di Thailand itu kaya akan kuliner, Benar-benar. skincare-nya, Murah nggak sih? murah, dan semua alat-alat kecantikan apa bahan-bahan kecantikan Thailand itu kayak what to buy gitu loh. Bagus ya? Iya bagus. Makanya banyak orang Indonesia juga yang sering liburan. Iya benar, orang Indonesia tuh rata-rata kalau misalnya nih ya pertama kali liburan ke luar negeri pasti Thailand sih. Iya sih, karena juga budgetnya ya. juga kayak yang enggak Gitu lah ya. Iya. Kalau kalian mau kuliner yang murah, skincare yang murah dan terjangkau nih, terus nggak jauh-jauh dari Asia gitu ya. Iya banyak sih. Benar banget kan. Kalau selanjutnya nih dari Indonesia sendiri tuh kayak gimana sih? Karena kita dong. Gimana Kalau kakak? dari Indonesia, backgroundnya sendiri sebenarnya sama kayak Thailand. Dia juga negara yang berkembang gitu. Jadi segala aspek maupun ekonomi juga, SDM-nya, habis itu budayanya juga itu masih berkembang gitu. Jadi Espino ya. kita juga Iya. presiden kita baru nih. Iya, Kita baru tuh Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya itu Bapak Gibran. Nah itu mungkin karena pemimpinnya juga baru kali ya. Jadi kayak kita belum tahu kedepannya kayak gimana. Tapi yang pasti kita tahu kalau Indonesia juga masih negara berkembang. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih gimana bentuk pemerintahan dari negara Singapura, Thailand, dan Indonesia. Dimulai dari negara Singapura dulu. Oke, kalau dari Singapura ini bentuk pemerintahannya ini adalah Republik Parlementer. Republik Jadi dia ini punya presiden gitu ya, tapi untuk tanggung jawabnya itu Perdana Menteri. Oh, Jadi semua tanggung jawabnya itu sama Perdana Menteri. Jadi tuh presiden ini hanya sebagai yudisial gitu loh. Ya itu. Kayak gitu ya. Enggak, jadi tetap ada presiden tapi pemerintahnya diganti sama perdana menteri. Perdana Menteri, benar.
Terus juga apa ya, presiden ini secara histori adalah jabatan cadangan nasional serta menunjuk jabatan yang yudisial yang tadi aku bilang. Jadi kayak presiden itu berarti kayak representatif aja ya. Berarti kalau yang menjalankan suatu negara yang dianggap itu berarti Kalau Singapura kan kayak gitu ya guys, ada presiden tapi yang menjalankan tetap Perdana Perdana Menteri, Menteri. betul. Thailand sendiri kayak gimana sih? Nah, kalau Thailand itu bentuk negaranya itu kerajaan. Yang di mana tuh raja itu sebagai pemilik tahta tertinggi negara itu atau pemimpin negara itu. Tetapi untuk urusan pemerintahan sehari-hari itu tetap dipegang oleh perdana menteri dan para menteri, sama seperti Singapura. Ya, mirip. Kalau untuk urusan pemerintahan sehari-hari itu memang dijalankan oleh perdana menteri dan para menteri. Cuman bedanya kalau Thailand sendiri mungkin dari kerajaan ya, Iya, kalau itu kan kerajaan. presiden. ya, jadi dia sebenarnya raja, apalagi sebenarnya presiden. Bedanya cuma di situ doang. Iya. Gitu. Kalau Indonesia sendiri kayak gimana sih? Kan ini udah tahu ya dia langsung ini presiden gitu ya. Oke, jadi kalau Indonesia sendiri nih ya, kan udah tahu nih namanya aja NKRI kan. Kalau NKRI itu kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Udah pasti kalau Indonesia tuh bentuknya republik kayak gitu. Jadi semua kita dipimpin oleh presiden. Ya, kita dipimpin oleh presiden. Untuk peraturannya sendiri tuh biasanya dipegang sama, jadi kayak untuk pemegang kekuasaannya sebenarnya tertinggi itu sebenarnya dipilih oleh rakyat guys. Kayak gitu. Jadi pemilu ya? Jadi semuanya kan iya, semuanya dari rakyat lah ya, semuanya dari rakyat gitu, itunya oleh rakyat. Untuk peraturannya sendiri itu biasanya diatur oleh undang-undang dasar. Gitu. Jadi Indonesia itu termasuk negara hukum. Jadi untuk bentuknya sendiri dia republik. Habis itu dia presiden yang menjalankan, presiden yang dipimpin oleh presiden. Habis itu negaranya berbentuk hukum juga. Gitu. Jadi kalau Singapura itu republik parlementer, kalau Thailand itu kerajaan, Indonesia republik kan. Kalau gitu sesuai topik kita hari ini pemerintahan daerah. Jadi aku mau nanya, kalian bisa jelasin nggak sih sistem pemerintahan daerah atau cara kerja pemerintahan daerah atau lokal di negara Singapura dulu deh. Oke. Jadi Singapura ini nggak punya provinsi guys. Jadi iya, tapi Singapura ini tetap memiliki wilayahnya sendiri. Wilayah Ya ada. Jadi si Singapura ini dibagi menjadi 5 gitu, yaitu 5 Community Development Council atau biasa kita panggil tuh CDC. Iya. Nah, CDC ini masing-masingnya tuh memiliki wali kota. Gitu. Jadi tiap daerah itu dipimpin wali kota. Benar. Dan dari CDC ini tuh dia ini sifatnya ini berubah mengikuti jumlah penduduk. Jadi kalau penduduknya bertambah, regionnya tadi nambah. Iya, CDC-nya nambah. Kalau region ini beda lagi. Kita punya juga dibagi menjadi 5 region. Tapi region ini tuh dibagi lagi jadi planning area gitu. Dan planning area ini dan region ini bersifat tetap gitu. Nggak kayak yang CDC. Planning area itu wilayahnya yang direncanakan ya. Maksudnya direncanakan berarti karena Singapura negara maju mungkin pemerintahnya banyak rencana-rencana buat kedepannya negara Iya. kita. Dan juga tuh tujuan fungsi utama dari CDC ini itu adalah perantara antara pemerintah sama masyarakatnya. Yang kita tahu nih ya kan Singapura kan tadi dijelasin punya 5 CDC ya, yang 5 region itu. Kalau dari Thailand itu gimana sih cara kerja pemerintahannya daerah gitu? Jadi karena Bangkok ini ya ibu kotanya dari Thailand ya. Nah, aku akan ngebahas sistem pemerintahan daerah di Bangkok. Nah, jadi sistem pemerintahan di kota Bangkok itu dinamakan semi terpusat. Semi terpusat. Iya, maksudnya gimana? Nah, semi terpusat itu artinya bahwa sebagian kewenangan ada di tangan pemerintah pusat, sementara yang lainnya itu ada di pemerintah daerah. Gitu. Oh, jadi dari pemerintahan daerah itu masih ada ikut campur pemerintah pusat. Iya, betul. Nah, jadi yang menangani kota Bangkok ini tuh yang berperan
penting ya itu seorang gubernur. Oh, dia pimpin gubernur. Iya, Sama-sama di Indonesia. Iya, sama seperti Indonesia. Dari Indonesia nih, tadi udah tahu ya kayak oh ternyata Thailand punya gubernur nih, nah, Indonesia juga punya gubernur nih, tapi kayak gimana sih cara kerja pemerintahannya daerah di Indonesia gitu? Oke, jadi kan karena Indonesia itu terbagi menjadi banyak ya. Jadi kan Indonesia provinsinya banyak gitu kan. Jadi di Indonesia kan juga provinsi sekarang ada 34 ya. Jadi setiap provinsi itu pasti mempunyai pemerintah daerah masing-masing gitu kan. Jadi biasanya tuh sistem pemerintah di Indonesia itu terdiri dari pemerintah daerah provinsi, ada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Kemudian kepala daerahnya tuh kalau per provinsi itu biasanya gubernur, kayak gitu loh. Kalau yang kalian tahu kan, kalau kota kabupaten, kalau kota wali kota, kabupaten bupati gitu kan. Untuk cara kerjanya di pemerintahan daerah di Indonesia juga itu biasanya dibagi menjadi tiga apa ya, jadi tiga. Jadi yang pertama itu desentralisasi. Desentralisasi ini pembagian tugas gitu. Jadi pihak pusat itu mendelegasikan semua tugasnya di pemerintahan daerah. Gitu. Jadi daerahnya itu yang mengatur sendiri ya. Iya, itu biasanya namanya daerah otonom. Nah, daerah otonom ini yang tugasnya itu dia tuh mengatur semua wilayah. Jadi misalnya kalau provinsi di ibu kota lah ya, misalnya ya di Jakarta gitu ya. Jadi yang mengelola juga pemerintah daerah gitu. Jadi Lihat sendiri ya. iya, diatur sendiri oleh pemerintah daerahnya. Jadi pemerintah pusat itu biasanya cuma monitoring lah intinya kayak gitu. Jadi yang kedua tuh ada dekonsentrasi, dan yang ketiga tuh ada apa namanya, tugas pembagian. Jadi tugas pembantuan. Oh iya, pernah dengar. Ya, tugas pembantuan tuh ya kita tugasnya biasanya dibantu oleh pemerintah pusat kayak gitu. Kayak simpelnya kayak gitu. 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 Sangat beragam bukan? Iya. Mungkin kalau Thailand kayak mungkin hampir mirip ya kalau sama Singapura juga kali ya. Ya, Indonesia karena mungkin banyak bener, karena atur itu kecil ya. Ya dibagi jadi 5 gitu ya. Terus mungkin kan Indonesia dipecah kan, ada laut gitu kan banyak kan. Luas ya. Tapi iya, jadi lebih kompleks gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah pusat aja yang ngatur agak sulit ya. Kan emang jaraknya jauh banget ya. Mau jadi apa ya nanti amburadul gitu. Wah, Iya, berantakan dong. kerja. Oke, berikutnya aku pengen tahu nih, yang kalian tahu, jelasin ke kita kelebihan dan kekurangan dari pemerintahan lokal di negara masing-masing. Dimulai dari Singapura dulu. Oke. Jadi sistem pemerintahan lokal Singapura ini itu dikenal sangat efisien serta efektif pada pelayanan publiknya. Jadi dia tuh sangat apa ya, memberikan pelayanan publik yang sangat baik lah kepada Prima ya? Iya, pelayanan prima, benar. Juga pemerintahan daerahnya ini sangat matang dalam merancang perencanaan gitu. Jadi nggak semena-mena gitu loh, gitu kan. Terus iya, benar. Lalu dia ini stabilitas politiknya ini tinggi gitu. Jadi salah satu faktor kunci dari keberhasilan dari negara Singapura. Lalu tadi kekurangan ya? Iya, kekurangannya. Nah, kekurangannya ini adanya kurangnya partisipasi publik gitu. Jadi maksudnya itu kurangnya itu meskipun ada pemilihan umum nih, tapi tingkat partisipasi publiknya ini dalam pengambilan keputusan ini masih rendah gitu. Jadi karena disebabkan oleh dominasi partai politik gitu. Jadi dia bentuknya kurang care lah ya. Benar. Terus ada keterbatasan ruang demokrasi. Jadi kenapa ada keterbatasan ruang demokrasi? Jadi ini masyarakatnya ini kurang merasa bebas gitu untuk berekspresi. Gitu. Jadi ini merasa kritiknya itu takut sebagai ancaman stabilitas dan keamanan negara. Dia takut vokal dari pemerintahan. Betul. Dan juga di Singapura ini nih, di lokalnya ini masih ada kesenjangan sosial. Jadi masih kayak, Oh iya. benar. Jadi masih kayak yang sangat
membedakan antara kaum yang kaya dan kaum yang miskin. Sangat kelihatan ya. Benar-benar Gitu guys. Karena Gitu guys Singapura Karena guys. Singapura negara mahal. ya Orang-orang kaya guys. Iya. Bikin lah miskin mana Jadi ya. jadi bagi mereka tuh kayak ngeliat orang Kayaknya miskin. kalau ke Singapura jadi permisi. Gitu dong. Betul, nggak boleh insecure guys. Kan kita tahu, so kita harus sukses. Amin. Oke Surabaya. Singapura guys. Oh ya Singapura. Belum langsung ke situ ya Singapura. Iya, biar jadi orang kaya. Gampang sih, oh my god, taksi orang-orang ya. Ya datang dong dia masuk. Iya. Ya datang ke negaraku. Indonesia. Oke, jadi kan kita sudah tahu ya lebih kekurangan dari pemerintahan daerah Singapura itu kayak gimana. Kalau boleh tahu, kalau Thailand tuh gimana sih kelebihan kekurangan pemerintahan daerahnya di Bangkok ya? Bangkok. Nah, jadi kalau di Bangkok itu ya sistem pemerintahan daerahnya itu kan memiliki kelebihan loh artinya. Iya, Pasti ya kan. Nah, jadi kelebihannya itu kayak gubernurnya itu tuh bisa dipilih langsung oleh rakyat. Hampir sama dengan Indonesia. Ada pemungutan suara. Iya. Jadi setiap 4 tahun sekali itu gubernurnya itu dipilih dan wakilnya. Nah itu yang spesialnya karena kayak rakyat itu juga rakyat Bangkok itu sendiri juga memiliki hak gitu loh bersuara. Jadi kalau misalnya gubernurnya kurang ada nilai demokrasi ya, kurang ada jiwa pemimpinnya, mereka tuh bisa protes ke pemerintah pusat, yaitu raja. Gitu guys. Walaupun dia kerajaan, dia juga bisa punya suara lewat gubernur juga, dia punya suara untuk berpendapat, untuk memilih juga kan. Iya. Nah, jadi kalau kekurangannya itu karena ini sistemnya kan masih terhubung ke pemerintah pusat kan. Nah, jadi ketika misalnya ada sesuatu terjadi seperti bencana alam, misalnya banjir nih ya. Jadi kayak kita tuh butuh pertolongan lebih cepat dari pemerintah pusat. Dan itu kadang konfirmasinya itu lebih lama. Pelayanannya masih lama, masih lama. Masih lama. Jadi kayak kita tuh harus menunggu kayak menghubungi pemerintah pusat dulu, menghubungi raja, apa segala macam, bla bla bla. Berangkas respon ya. Oke, sampai situ aja ya. Berarti kelebihan kekurangan dari Bangkok ya. Sekarang kita lanjut ke Indonesia nih. Kalian masih kepo lah ya. Gimana ya? Lanjut terus, kita orang Indonesia kita Iya. Apa nih kekurangan dan kelebihannya? Apa nih kekurangan Indonesia nih? Ya, kalau menurut aku ya, menurut aku kelebihannya kelebihan dulu kali ya. Iya, benar. Jadi kalau kelebihannya sendiri, karena dia itu salah satunya itu desentralisasi ya, jadi mendelegasikan tugasnya itu ke pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah tuh lebih peduli, lebih tahu gitu loh, oh problem di daerah ini tuh gimana gitu loh. Jadi masalah-masalahnya tuh lebih dapat dijangkau gitu loh. Kayak Thailand tadi ya. Iya, Iya. jadi kan kalau misalnya kita Iya, iya. ini tadi kan agak rumit kan. Jadi kalau di sini, kalau di Indonesia tuh kalau di daerah, jadi bisa tahu nih, oh masalahnya ini dan lebih cepat gitu. Langsung diatasi. Iya, kan karena pemerintahan daerah yang ini kan. Dan ngurusi Yang ngurus pemerintah daerah kan. Jadi kayak gitu. Kalau pemerintahan pusat kan dari pemerintah pusat kan cuma memonitoring kayak gitu loh. Nah itu kadang kalau pemerintahan pusat sendiri, kalau memonitoring pemerintahan daerah tuh bisa jadi kelebihan sama kekurangan sih. Kenapa kayak gitu? Ya karena kalau misalnya pemerintahan pusat kurang memonitoring pemerintahan daerah, jadi pemerintahan daerah kadang kekurangannya tuh jadinya kayak seenaknya sendiri gitu loh. Kayak gitu, bisa jadi kayak salah apa ya, bisa jadi salah menggunakan kekuasaan gitu loh. Jadi kayak biasanya kalau Bisa memicu ada kayak kan korupsi nepotisme Kayak gitu. iya bencil gitu. Jadi kayak Betul. ya gimana gitu loh, kalau cuman sebenarnya kelebihan kekurangannya banyak ya, karena kan emang Indonesia luas banget nih. Jadi kalau misalnya pemerintah memonitoring sendiri itu kan agak kurang kan, jadi karena banyak kan yang harus dimonitoring kan. Iya. Jadi sebenarnya ya plus minus sih kelebihan sama kekurangannya gitu. Jadi banyak kelebihan dan banyak juga kekurangannya, tapi salah satunya ya gitu. Kayak gitu. Ya pasti setiap negara pasti lah ya punya kekurangan tegasnya. Iya, Dan mungkin kalau Indonesia mungkin setelah dari kalian pasti ada yang merasa relate gak sih dari yang udah dijelasin Iya lah ya. kita relate. Kita lihat. Oke. Oke, selanjutnya nih ya, kayak yang kalian tahu nih ya, sistem pemerintahan yang paling efektif
kayak gimana sih ya Di daerah negara provinsi itu. Kalau mungkin dari aku sendiri ya. Oke. Mungkin dari Singapura itu adalah bagaimana sih pemerintahan yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi tuh di pemerintahan lokal Singapura itu tuh sangat efektif ketika pemerintahannya itu dapat meningkatkan kualitas hidup si masyarakatnya ini gitu, dengan struktur yang jelas, juga partisipasi masyarakat juga yang tinggi, juga fokus pada hasil gitu loh. Karena Singapura ini tuh berhasil membangun pemerintahan lokal yang efisien dan responsif kepada masyarakat, kebutuhan si masyarakatnya gitu sih. Itu yang paling efektif untuk masyarakat. Nah, kalau di Singapura kan gitu ya yang paling efektif. Kalau di Bangkok, Thailand sendiri apa sistem pemerintahan lokal yang paling efektif? Nah, kalau di Bangkok itu sebenarnya semi terpusat itu udah yang paling efektif ya. Namun ada beberapa ahli berpendapat sistem pemerintahan di Bangkok itu agar lebih efektif itu jika diperbanyak otonomi. Oh, jadi apa penyerahan kekuasaannya lebih banyak? Iya, jadi kayak penyerahan kekuasaan dari pusat itu kayak kan biasanya kan yang kita tahu ya kalau di pemerintah pusat itu kan kekuasaannya lebih banyak ya, lebih besar, lebih tinggi gitu kan. Sementara kan yang di daerah kan pastinya lebih kecil ya kekuasaannya. Jadi kayak beberapa rakyat atau ahli yang ada di Bangkok itu kayak minta kalau kekuasaan itu maunya lebih banyak pada pemerintah daerah, karena kan yang menjalankan tugas kan pemerintah daerah, sama yang mengatur segala macam itu kan pemerintah daerah. Sementara kayak pemerintahan daerah itu juga harus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dulu, Biar nggak terlalu ribet gitu ya? iya, untuk menyetujui sesuatu atau apa yang diprogramkan oleh pemerintah daerah tersebut. Gitu. Tapi tetap aja sih, mungkin karena prosesnya biar lebih cepat aja ya, kan tadi kan agak lama kan. iya. Efisiensi dan efektivitas ya. Tapi tetap aja sih kesimpulannya tetap kalau sistem pemerintahan yang efektif di Bangkok itu semi terpusat. Kalau di Indonesia Kak, Gimana nih? Gimana nih? Nah sebenarnya kan kalau kita bilang efektif nggak efektif itu tergantung gitu loh, tergantung kebutuhan suatu daerahnya, benar sih. kebutuhan suatu wilayahnya kayak gitu kan. Jadi menurutku efektif nggak efektif itu ya tergantung juga gitu loh kebutuhannya gimana. Kalau di Indonesia sendiri, terutama di pemerintahan daerahnya, sebenarnya efektif ya kan. Cuman ya balik lagi gitu loh. Kalau misalnya kekurangannya mungkin kalau agak diset, jadi kekurangannya lebih dikecilin lagi gitu loh, karena kan kalau misalnya pemerintahan pusat cuma memonitoring aja nih misalnya, jadi kan kalau gitu kan menimbulkan ya itu tadi kan kekuasaannya kan jadi semena-mena misal. Nah pemerintahan pusat mungkin lebih aware gitu loh, gitu harusnya lebih aware terhadap kayak gitu loh, lebih aware terhadap gimana sih kalau misalnya pengelolaannya itu gimana. Jadi harus ada komunikasi yang baik gitu loh antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jadi biar balance gitu, biar lebih efektif lagi gitu. Jadi yang paling efektif itu sebenarnya tergantung ya. Iya, tapi kalau kita nggak bisa memaksakan kalau harus perfect itu kan nggak bisa gitu loh, karena kan setiap daerah punya Potensi dan iya beda-beda. potensinya ada beda-beda gitu loh. Jadi ya kalau efektif, cuman pasti ada kekurangan dan juga Nah, sama seperti Thailand ya, ada produk pasti semua negara kayak gitu ya. Iya, semua negara pasti gitu sih. Karena kan Nah, ya sempurna lah ya. karena kan di setiap negara pasti ada masalahnya sendiri, di setiap daerah kayak gitu kan, pasti ada masalah gitu ya. Tapi kalau menurut efektif ya. Ini udah sekarang ini udah efektif berarti ya? Udah cukup. Kita juga merasakan ya sebagai warga Iya, Indonesia. bisa menilai lah ya. Bisa menilai. Orang juga bisa menilai. Gitu guys. Jadi kita tadi udah ngebahas mulai dari bentuk pemerintahan setiap negaranya, udah bahas sistem pemerintahan lokalnya, dan juga udah disinggung juga beberapa penyelenggara atau pemimpin dari setiap pemerintahan daerah itu ya. Terus udah bahas kelebihan kekurangan dan juga udah bahas sistem yang paling efektif.
Kita ucapkan terima kasih kepada Terima kasih banyak ya buat tiga narasumber kita yang keren ini. sudah sama-sama mau hadir di podcast apa ini. juga makasih Terima kasih host. Ya, makasih banget kita udah diundang loh. Iya, makasih banget loh. Sama ya, dan untuk kalian semua kami ucapkan mohon maaf lah ya jika ada perbuatan atau perkataan yang salah, dan semoga yang menonton ini paham lah ya apa yang dijelaskan oleh tiga narasumber kita ini tentang tiga negara tadi. Dan sampai situ dulu aja ya, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan Bye-bye.